Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat join kembali di kelas Alpro 2 setelah UTS. Kemarin proyeknya waktu saya nilai ya bagus-bagus ya rata-rata, menunjukkan bahwa kalian mampu untuk belajar mandiri untuk membuat atau menyesuaikan template yang ada, dan mengetahui tempat-tempat di mana kalian harus berubah ya. Karena itu nanti pengetahuan itu nanti digunakan untuk khususnya untuk project yang final ya. Jadi lebih ke kemarin memang lebih ke penggunaan online platform ya untuk surfing static page, yang mana sebenarnya nggak terlalu ngoding-ngoding banget ya, tapi lebih ke pemahaman tempat-tempatnya saja. Nah, setelah UTS ini kita akan mulai lebih serius ya. Jadi kemarin-kemarin kita banyakkan tentang konsep dan tentang web programming. Kalau setelah UTS ini pertemuan ke-8 hari ini kita akan belajar tentang data acquisition ya, web data acquisition. Lalu minggu depan akan belajar tentang konsep sedikit tapi tentang API, yang mana itu akan menjadi jembatan untuk kuliah besok depannya lagi, minggu depannya lagi, yang berfokus ke bagaimana kita bisa membuat program menggunakan Python dan menjadikan program tersebut menjadi API, yang mana nanti berguna sekali untuk data pipelining dan juga engineering data science lainnya. Ya. Sebelumnya saya juga mohon izin dulu, minggu depan saya nggak bisa ngajar karena ada pelatihan yang mengharuskan saya keluar kota. Jadi minggu depan materinya akan di-share di Hebat. Terus kalau mau lihat penjelasannya bisa ikut kelasnya Bu Ika. Jadi untuk absen seperti biasa karena pakai Pusmi itu harus apa itu sebenarnya? Pakai ngeklik itu ya. Jadi ikut dulu Pusmi yang kelas kosong 5 menit. Setelah 5 menit nanti linknya akan saya bagikan ya. Dari Bu Ika nanti boleh join ke sana. Saya sudah bilang ke Bu Ika kalau kelas Alpro A1 minggu depan bareng gitu ya. Jadi minggu depan saya titipkan ke Bu Ika. Terus setelahnya insya Allah saya sudah bisa ngajar lagi. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sebentar ya, saya nyalakan lampu. Lepas nanti. Oke, mungkin sebelum kita mulai materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan di materi-materi sebelum UTS dan mungkin proyeknya? Belum ada, Pak. Nanti gampang ya hitungannya ya, proyeknya ya. Maksudnya nggak ada kebingungan. Teman-teman ada yang ngegrup bareng gitu waktu ngerjakan proyek ataukah gimana kemarin ngerjakannya? Nggak ada ngerjakan sendiri. Saya nggak nyalain yang kolaborasi loh, justru bagus loh kolaborasi. Ada beberapa ini ya, Pak. Apa kita Zoom bareng gitu, Pak. Bahas bareng. Oke, oke. Jadi ada yang Zoom bareng, ngerjakan bareng gitu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk materi hari ini aja. Jadi kita materi hari ini tentang web data acquisition. Maksudnya web data acquisition ini sebenarnya adalah salah satu aspek saja dalam data acquisition. Dalam keseluruhan data pipeline itu selalu ada source ya, selalu ada source, data source. Entah itu dari database, entah itu dari sensor, entah itu dari device-device yang tersebar di, misalkan untuk mengukur getaran bumi atau mengukur suhu dan lain-lain.
entah itu juga dari web. Nah, kita akan specifically membahas tentang data yang diambil dari web, khususnya karena banyaknya data yang ada di web saat ini ya, dan kemungkinan juga nanti ketika kalian mengerjakan skripsi maupun proyek-proyek lain, itu kebanyakan data yang kalian ambil itu ada di web atau di internet. Jadi web data acquisition ini dirasa penting karena kita bisa mengintegrasikan ya pipeline itu dengan source asalnya yaitu web. Nah, yang kita bahas itu kenapa ya kita kok pakai web atau internet. Terus kita akan nanti lihat Python request dan beautiful soup khususnya untuk mengambil yang kalian kemarin pelajari. Jadi kalian kemarin kan belajar tentang HTML text ya, di mana Python request dan beautiful soup itu ngambil HTML-nya dari website. Jadi kalian dapat data berupa teks HTML yang kalau ditampilkan di browser itu keluar gambar, keluar tulisan, tombol dan lain-lain. Tapi dengan adanya beautiful soup ini nanti dia bisa parsing. Kita bisa lihat web ini isinya apa, pengarangnya siapa, misalkan ada Cookpad gitu ya, resepnya apa, misalkan di Cookpad. Nah, setelah itu kita juga lihat data API dari Kaggle ya. Selama ini mungkin kalian kalau pakai Kaggle itu download langsung dari websitenya. Nah, bisa juga Kaggle ini kita ambil pakai API ya. Kita pakai command line sehingga datanya bisa langsung ada di kita tanpa harus kita buka websitenya. Itu mungkin nanti dibutuhkan. Lalu API yang lain juga, lalu juga ada web scraping yang mana nanti bagian dari Python request dan beautiful soup dan juga web crawling di mana kita bisa menelusuri sebuah website itu dan mengambil semua datanya. Dan itu sangat powerful kalau kalian bisa mengutilisasikan dengan bagus. Lalu kita juga belajar tentang Selenium, sedikit saja membahas tentang Selenium, yaitu sebuah apa istilahnya ya, semacam agen gitu ya, agen web browser, yang mana Python ini nanti bisa berlaku sebagai agen dalam web browser. Jadi dia seolah-olah menjadi seorang yang mengakses web seperti biasa sehingga bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada sekedar mengambil data. Misalkan bot untuk mengambil data berdasarkan query maupun lain-lain. Tapi Selenium ini juga banyak fungsinya sebenarnya. Nggak cuma itu sih. Cuma salah satu juga bisa digunakan untuk web data acquisition. Ya, jadi sering kalian dengar ya, kenapa web atau internet itu saya tulis big data ya, karena kebanyakan orang-orang ngomong big data ya. Memang internet itu kalau kita bicara internet itu adalah big data ya benar, karena selain datanya itu ya bisa dibilang infinite ya, nggak tahu besarnya internet itu berapa. Dan juga isinya bermacam-macam, ada data teks, ada video, ada gambar, ada suara, bahkan data-data yang mungkin kita nggak bisa baca gitu, nggak bisa dimengerti, bisa jadi mungkin sinyal dari mana dan dituliskan dalam data. Jadi kenapa kita menggunakan internet ya karena saking banyaknya data dan sekarang menjadi pusat gitu ya. Jadi sumber utama untuk komunikasi di dunia ini ya menggunakan internet. Dan sangat sekali banyak sekali data yang belum diapa-apakan ya, dan kemungkinan kita juga bisa menemukan sesuatu dari situ. Jadi di sini kenapa kok kita memilih web data acquisition itu penting, karena sebenarnya masih banyak sekali yang kita bisa explore hanya dengan menggunakan internet. Lalu di internet itu juga banyak repository, banyak open dataset, khususnya misalkan semacam di jurnal Data in Brief ya, kalau kalian tahu. Jurnalnya itu gratis dan mereka share data penelitian, itu penting sekali di situ. Terus juga kebanyakan datanya itu boleh diakses secara gratis, dengan catatan sih. Beberapa data tidak boleh diakses secara gratis, tapi beberapa juga boleh. Nah ini sangat menguntungkan ya, mengingat kalau misalkan nanti ya kalian skripsi terus butuh data tentang Indonesia, tentang apa, kalian kan biasanya harus ke BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, sayangnya di BPS itu bayar datanya. Jadi kalian kalau ke BPS itu paling cuma dapat sedikit ya,
dapat sekitar kayak summary-nya saja, tapi kalau kalian minta raw-nya, raw data untuk kalian olah sendiri itu harus bayar. Nah, alternatif lain adalah menggunakan internet yang siapa tahu ada orang yang mengakses. Jadi salah satunya web data acquisition bisa dari situ. Lalu internet tuh ada di mana-mana ya, jadi sangat mudah diakses, khususnya kalau kalian sudah mempunyai jaringan di rumahnya masing-masing. Sekarang juga banyak broadband. Kalau ke kampus juga wifi gratis, gitu kan. Jadi sangat menguntungkan. Nah, ini contoh-contoh internet acquired data. Ada website, ada halaman, terus blog kalian kemarin, terus situs berita, terus ada juga misalkan OpenStreetMap, yang mana dia menyediakan API ya, bahkan ya untuk data terkait dengan Geographical Information System. Ya, kalau ada yang tertarik tentang GIS ya, untuk misalkan untuk memetakan rute, untuk membuat insight-insight lain ya, itu kalian bisa menggunakan OpenStreetMap itu, karena dia datanya selain dia akurat, dia juga gratis, gitu, tinggal diambil saja. Terus ada Kaggle dataset ya, di mana itu datasetnya banyak sekali, bahkan sampai ada notebooks-nya untuk kalian latihan. Lalu ada GitHub Repos, ada banyak. GitHub Repos itu ada datasetnya, kadang ada codingnya, kadang ada buku dan lain-lain. Terus juga ada Mendeley, yang mana itu datanya biasanya data riset. Terus Twitter, ya, Twitter itu kan percakapan dunia itu kebanyakan di sana ya. Jadi kalian bisa mengamati mungkin hubungan antara sebuah diskursus gitu ya, sebuah diskursus publik, misalkan membahas tentang apa yang lagi ngehits ya hari-hari ini. Swab PCR itu ya lagi ngehits itu. Terus apa lagi ya kemarin itu ya. Permendikbud ya, Permendikbud. Kan itu kan kita bisa lihat tuh. Kira-kira Indonesia ini banyak yang memihak mana, lalu pihak mana itu diskursusnya, argumennya dia tentang apa, dan seperti dan lain-lain. Jadi banyak ya data Twitter. Kalau suka yang hal-hal yang berbau politik. Terus Facebook Family ya, Facebook Family ini juga menyediakan API, meskipun dia ada yang berbayar dan ada yang tidak. Tapi beberapa seperti Instagram dan Facebook itu kadang menyediakan API juga, yang khususnya untuk yang publik. Terus Gutenberg ya. Kapan hari dulu sekali, saya lupa, Alpro atau pengantar pemrograman, itu kalian menggunakan buku yang sudah jadi TXT ya, itu kan dari Gutenberg, di mana dia udah dalam bentuk TXT, jadi bisa lebih mudah diakses dan sudah bersih dan lain-lain. Terus ada juga Open Dataset Google, jadi dia punya, Google itu juga punya dataset buahnya dan juga punya API yang bisa kita akses. Kalau kalian mau lihat dokumentasinya, bagaimana caranya dan bagaimana cara menggunakannya, itu bisa pakai sana. Oke, sekarang yang pertama kita pakai Python request. Jadi Python request ini sebenarnya modul ya, modul punya Python sendiri, yang mana dia bisa mengutilisasikan HTTP request. Nah, kalau kemarin kita kan nggak sempat ya belajar tentang gimana sih cara internet itu bekerja. Tapi simpelnya gini, klien ini atau browser kalian ini mengirimkan sebuah HTTP request. HTTP request itu ada banyak. Ada get, post, put, delete, update, wakil pokoknya. Banyak. Nah, HTTP request ini dia istilahnya kayak mengirimkan salah satu dari keyword-keyword HTTP request ke sebuah halaman. Misalkan halamannya htmm.uner.ac.id, terus HTTP request-nya get. Apa yang didapatkan oleh browser tersebut adalah halaman utama dari htmm.uner.ac.id. Nah, itu get. Karena dia get itu istilahnya kayak minta data dari mana? Dari alamat tujuannya. Jadi yang kita akan pelajari sekarang ya untuk Python request, khususnya data acquisition itu yang get. Nanti untuk pembuatan API dan lain-lain kita harus pakai post, karena post itu istilahnya kayak kita memberikan sesuatu dulu ke halamannya, lalu halamannya itu memproses
sesuatu yang kita berikan melalui HTTP tadi dan mengembalikannya sebagai respon. Jadi intinya ada dua ya, HTTP itu. Ada request dan response. Request itu pasti ya, jelas ya. Nggak mungkin ya ada respon tanpa ada request. Jadi seorang browser atau seorang browser, satu instance browser itu mengakses atau ya meminta atau ingin melihat sebuah halaman web itu dengan mengirimkan HTTP request dulu. Yang ngirim get dulu, nanti servernya kalau oke, baru dikasihkan responsnya. Ya, jadi HTTP GET method itu adalah sebuah client request ke server via HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang mana artinya itu semacam ya jalur khusus untuk mengirimkan sebuah objek teks gitu, yang menginstruksikan untuk mengambil item yang spesifik. Bisa pakai query juga. Biasanya ada tanda tanya terus sama dengan, itu ada query-nya. Jadi minta sesuatu yang spesifik. Nah, HTTP GET itu bisa minta data melalui API, bisa pakai API-nya kadang-kadang pakai query, kadang-kadang juga enggak. Kalau POST itu kalau HTTP POST ya, itu payload-nya enggak akan ditulis di URL, tapi kalau HTTP GET dia ditulis di URL. Ini concern-nya sebenarnya security, tapi nggak perlu kita bahas lebih lanjut di sini. Intinya adalah HTTP GET itu kita minta sesuatu dari manapun ya, kita bisa dari website, dari API, intinya dari server yang bisa diakses melalui protokol HTTP. Ya. Jadi kalau mau nginstal, sambil coba aja ya, biar kita bisa sambil praktek. Mungkin silakan buka ininya dulu, komen lainnya dulu. Kalau pakai Anaconda juga silakan pakai Anaconda ya untuk install request. Ya. Jadi pip.install.request, jangan lupa pakai S belakangnya. Nanti baru setelah itu kita menggunakan Python request. Saya tak sambil buka ini biar buat demo. Oke, ada yang punya kendala dalam menginstal request? Bertanya, Pak. Ya, kenapa Mas? Kalau misalkan tulisannya restart kernel itu maksudnya restart ulang webnya ya, Pak? Pak, Anacondanya ya, Pak? Restart kernel itu di mana Mas itu? Saya liatin ya, Pak, share screen. Ya, boleh. Ini, Pak. Tuh. Ini kan kamu installnya di pakai pakai notebook ya. Misalnya lewat terminal aja. Oh, terminal.
Ya, kalau tapi ini sudah ada sih tulisannya sudah ada. Requirement already satisfied ya. Berarti sudah terinstall. Jadi Oh, nggak perlu install lagi. oke, Pak. Ya, Coba. oke. Oke, sudah bisa. Ada lagi yang punya kendala mungkin? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini bisa dicoba. Jadi sebelum kita pakai ya, sekarang kan buka notebooknya masing-masing ya. Terus kalian jangan lupa import request dulu. Ini kelihatan komen prompt saya nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Jangan lupa kalau mau pakai Anaconda bisa pakai itunya dulu, virtual environment. Terus kalau mau import, jangan lupa import request dulu. Ya, jadi kalau sudah di import request, kita bisa mulai mendefinisikan URL yang mau kita ambil. Misalkan kita mau lihat nih URL-nya, kita definisikan dulu biar gampang ya. Terus cara menggunakannya, pertama kita simpan dulu hasilnya mungkin ya dalam. Terus karena request tadi kita sudah import, kita tinggal gini. Karena kita pakai HTTP GET, kita pakai GET. Dalam kurung isinya URL. Oke, karena dia sudah tereksekut, kita bisa lihat sekarang. Ya, ada isinya enggak? Nah, ya, kalau kita lihat, dia isinya banyak sekali. Di sini, file ini kan karena kita print ya. Karena kita print ya. Kalau kita nggak print, sebenarnya nggak seperti ini. Ini satu page codingannya halaman utama FMM. Gitu ya. Jadi, banyak. Dan. Oke. Jadi karena kita response text, kita bisa juga lihat status code. Nah, ini tulisannya 200. Kalau dalam HTTP ya 200 itu artinya oke. Sekarang kita coba lagi. Misalkan, bentar ya, saya ada paket. Bentar. Coba-coba dulu.
Oke, ada yang punya kendala? Kita mungkin sambil lihat di notebook ya. Gampang. Ya, jadi ini kalau pakai kita info atau kita panggil github.com ya, API-nya github.com itu kita bisa lihat seperti ini. Sekarang misalkan kita URL-nya kita ganti yang nggak ada. Ya kan? Kita lihat status code-nya. Gimana kalau nggak ada? Ada yang bisa nebak nggak status code-nya? Terkenal status code-nya. 404 minimal. Ya, 404 ya. Nah, jadi yang sering kalian lihat 404 not found itu maksudnya ini. Kalau dalam status code HTTP 404 artinya itemnya itu tidak ditemukan. Jadi karena nggak ada, ya memang URL ini itu tidak ada dalam sistemnya, maka dia responsnya adalah 404. Ketika dia status code-nya 404, maka kita tidak bisa tahu, tidak bisa lihat isinya apa, karena nggak ada. Jadi dia cuman tulisannya dalam message-nya dari responnya itu adalah not found, ya. Terus URL-nya. GitHub itu punya banyak API ya, yang khususnya sudah dibuat dalam bentuk REST ya. Jadi kita bisa akses secara mudah. Jadi ini salah satu istilahnya pembukaan ya dari penggunaan request. Jadi bisa dibayangkan ya kita bisa mengakses halaman apapun dan kita bisa ambil source code-nya. Misalkan salah satunya ini. Kita bisa tahu apa itu. Nah, ini judulnya apa, beranda, judul halamannya ya kan. Terus kita bisa tahu ada selamat datang dan lain-lain. Ini ya. Jadi ini isinya dari websitenya itu. Kalau kita lihat dalam bentuk HTML. Jadi res.txt ini sudah adalah file HTML. Kan kalian kan bisa tinggal ngambil data-data yang ada di sini. Itu ya. Oke, bentar. Silakan bisa dicoba untuk ini apa namanya website favoritnya misalkan. Bisa dicoba. Bisa nggak dia di request? Karena ada beberapa website itu yang nggak bisa. Meskipun dia ini HTTP request itu dia mengirimkan HTTP request code ya, kadang-kadang dia dianggap sebagai bot ya, yang makanya dia ditolak. Tapi kebanyakan website bisa. Nah ini ya salah satunya. Nah problemnya adalah ketika kita sudah mendapatkan teksnya, ya kan, kita kan sudah punya nih file HTML-nya istilahnya. Kita nggak tahu caranya parsing. Ya kita kan nggak tahu gimana kita ngambil judulnya aja, kita nggak tahu gimana cara kita ngambil, misalnya kita nggak tahu caranya ngambil spesifik konten, gitu kan. Kita cuma dapat apa satu blog gitu ya, apa namanya semuanya kita langsung dapatkan. Jadi kita nggak bisa dapat, kita nggak tahu yang kita mau baca itu sebelah mana. Nah sebelum kita membahas tentang hal tersebut, sebenarnya hujannya keras banget. Saya tak nutup pintu sebentar.
Ya, jadi kan kita nggak tahu caranya mengambil hal-hal yang spesifik. Istilahnya kita nggak bisa parsing, kita nggak bisa mengartikan ini dengan bahasa yang dengan tulisan yang lebih mudah dibaca. Tapi sebelum kita membahas tentang caranya parsing nanti menggunakan Beautiful Soup, itu kita coba kita bahas tentang Accessible API. Salah satunya adalah Kaggle API. Nah, Kaggle ini punya API yang dia harus menggunakan autentikasi dulu. Jadi kita harus daftar dulu melalui akun Kaggle masing-masing sehingga kita nanti bisa mengakses Kaggle API. Nah, sekarang kalian coba ini dulu pip install Kaggle untuk menginstal Kaggle modulnya ke Python kalian. Terus coba diimport Kaggle, bisa apa enggak? Permisi Pak Ruza. Itu Ya, K-nya besar apa kecil ya Pak ya? K yang mana? Yang ini pip install sama yang import ini besar apa? Ini harusnya kecil semua. Oh iya. Apa ada yang sudah berhasil sampai import? Nggak bisa Pak. Oke, kalau nggak bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalian harus bikin Kaggle API dulu, bikin autentikasi tokennya. Jadi kalian masuk dulu ke Kaggle atau kalau nggak punya daftar, terus masuk ke account dan create new token. Nah, setelah kalian bisa create new token, nanti hasilnya adalah kaggle.json. Ini di save ke path kalian. Jadi dilihat ya di errornya ini itu dia kan bilang nih could not find Kaggle.json ya. Make sure it's located in yang mana. Nah kalian coba cari directory ini c/line-nya ini yang sesuai dengan directory kalian ya, dan copy paste ya atau cut ya Kaggle.json ditaruh di directory ini. Jadi dilihat di error message-nya masing-masing. Kalau kalian nggak lihat error message atau kalian nggak nyoba import Kaggle, itu kalian nggak bisa lihat error message-nya path environment directory-nya di mana. Jadi harus cari ini dulu. Izin Pak, Ya, silakan. ini udah Kaggle JSON-nya udah saya masukin di file, terus saya import Kaggle lagi, nggak ada keluar apa-apa Pak. Nggak ada apa-apa berarti oke. Oh, baik Pak. Ya, udah bisa dieksekusi berarti. Ya, jadi tujuannya sebenarnya Kaggle ini sedikit FYI aja ya. Kenapa kok Kaggle ini pakai authentication token? Itu sebenarnya untuk menghindari spam ya, untuk menghindari
attack DDoS misalkan, karena dia mengharuskan bot ini mempunyai kunci yang bisa dibaca oleh server. Ketika kuncinya itu benar bahwa kalian punya izin untuk mengakses API-nya Kaggle, maka dia akan membuka aksesnya. Jadi beberapa service API itu kebanyakan tuh pakai token, pakai hal-hal seperti ini, pakai autentikasi. Supaya apa? Supaya API-nya bisa tetap jalan. Oke, sudah bisa semua importnya. Oke, kalau sudah bisa, kalian bisa pakai import tadi. Kalau misalkan kalian mau mengimport datanya ya. Tapi kalian juga bisa pakai CLI-nya Kaggle ya, karena kalian sudah udah import tadi ya, bukan import, sudah pip install. Kalian bisa melalui CMD atau terminal itu pakai misalkan nyari competition atau nyari dataset yang ada. Nah, misalkan yang bawah ini adalah Kaggle spasi dataset spasi list misalkan ya, main S, terus spasi keyword. Itu kalian bisa mencari dataset apa yang kalian cari, dan Kaggle nanti akan keluar keluar apa itu istilahnya, list dataset yang bisa kalian ambil. Contoh. Misalkan Kaggle itu ya, Kaggle dataset list. Kalau kalian mau mencari data tentang Netflix ya, tinggal ditulis aja Netflix. Nah, di sini kalian bisa melihat dataset apa saja yang ada di Kaggle yang berkaitan atau mempunyai keyword Netflix. Nah, di sini kalian bisa lihat juga usability ratingnya ya. Kalau misalkan kalian paham tentang usability rating di Kaggle itu dia dinilai seberapa bagus ya kualitas datanya. Itu dia punya datanya misalkan Netflix movies and TV show, terus 1000 Netflix show, stock price, misalkan kalian mau memprediksi stok ya, stock price ada banyak, terus subscriber banyak sekali. Nah, di sini kalian juga bisa sebenarnya kan ini ya, mencari insight-insight yang berkaitan dengan Netflix. Misalkan ada yang menarik mau kalian visualisasikan atau mau kalian buat inferensial juga bisa. Ya, ini ada shows and ratings distribution. Misalkan kalian bisa melihat nih, kira-kira orang yang subscribe ke Netflix itu paling suka genre apa misalkan. Atau Netflix itu yang paling laku itu film-film yang seperti apa atau show-show yang seperti apa. Itu bisa kalian cari lewat ini. Nah, misalkan kalian mau download ya, itu tinggal di ditulis saja. Misalkan Siva MB Netflix show sini ya. Tinggal Kaggle dataset. Nah, dia langsung download dataset yang ada di list ini tadi ke ke pad kalian. Jadi kalian tinggal pakai. Gitu ya. Kalau ini mau download lewat CMD. Oke, jadi competition pun juga bisa seperti itu ya. Bisa download competition-nya. Misalkan kalian mau nggak suka lihat GUI-nya ya, lebih suka pakai CMD bisa. Tapi yang lebih penting juga kita juga bisa lihat dataset-nya yang ada di Kaggle apa saja, dan kita juga bisa download dataset-nya. Nah, ini kalau menggunakan Kaggle API. Kalau mau Kaggle API kita import autentikasinya dan kita bisa tinggal gunakan. Jadi kita pakai komen-komen ini.
Jadi salah satunya ini ya, yang import tadi itu kalian tulis seperti ini, API-nya apa, terus kalian pakai authenticate karena kalian sudah punya authenticate ini di Cadel.json tadi, jadi kita nggak akan ada masalah di sini. Lalu kita langsung pakai API.competition download file, misalkan ini competition. Kalau ini bukan competition, ada komennya sendiri juga, jadi bisa langsung dari Python-nya. Misalkan ini ya, standard dataset ya, dataset download file, kita lihat filenya apa, terus kalau misalkan kita nggak tahu file name-nya, ya sudah nggak usah ditulis, kita langsung pakai path-nya apa, dia akan langsung download. Terus gimana cara mengekstrak yang kita pakai zip file? Zip file-nya seperti apa, langsung keluar. Jadi dengan Kaggle pun ya, kita bisa pakai data yang tidak perlu kita save langsung, kita bisa langsung taruh misalkan dia di internet ya, di server private yang ada di, misalkan pakai DigitalOcean atau pakai AWS gitu ya. Kita pakai Kaggle API, kita bisa langsung ambil datanya dari Kaggle API. Yang mana kita nanti nggak perlu nyari-nyari data lagi, kita nggak perlu ngupload lagi, kita nggak perlu nyari repo, kita langsung pakai Kaggle. Jadi mereka langsung komunikasi antar mesin gitu istilahnya. Kita nggak perlu hal-hal lain. Dengan catatan tadi ya, Cadel.json-nya sudah ada, sudah diautentikasi. Oke, penggunaan Kaggle API sudah sampai situ. Setelah ini kita akan bahas yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Pak Ruza mau bertanya, Pak. Silakan Mas. Kalau pakai Kaggle API ini di collab apa bisa, Pak ya? Soalnya tadi munculnya directory filenya itu located in /root/.kaggle itu apa maksudnya, Pak? Nah, kalau pakai collab ya, itu kemungkinan besar tidak bisa karena Kaggle ini harus mengautentikasi mesin yang punya file Cadel.json tadi, yaitu token kalian tadi. Nah, kalau di collab kan kita nggak tahu ya instansinya Python-nya di mana, jadi kita nggak bisa naruh Cadel.json-nya. Mungkin ada cara lain, tapi saya belum tahu. Bisa dicari, mungkin ada cara lain yang mana kita bisa memanipulasi atau kita bisa upload Cadel.json itu di collab. Tapi saya belum pernah cari. Kalau secara logika sih harusnya bisa-bisa aja, tapi karena collab itu dibatasi ya, kita cuma dapat satu kernel, istilahnya dalam sebuah virtual server yang benar-benar tertutup, kemudian juga dalam kontainer, jadi kita nggak bisa aneh-aneh biasanya. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak Ruzen gimana, Pak? Ya, silakan. Saya boleh share screen nggak, Pak? Kenapa, Pak? Boleh share screen nggak, Pak? Ada yang salah Oh kayaknya, ya, Pak. boleh, silakan. Sebentar, Pak. Ini kelihatan nggak, Pak? Ya. Jadi kan saya udah taruh di path-nya, Pak. Di path-nya kan. Tapi Ya. waktu saya import lagi nggak bisa, Pak. Import. Bentar, lihat dulu pad-nya. Oke, sebentar. Oh, ini masalahnya pakai Mac ya. Saya belum pernah pakai Mac sih. Jadi seharusnya ada semacam apa istilahnya? Pad environment tertentu yang mengharuskan kamu menaruh di situ. Kayaknya Oke, sih Pak. bukan di sini. Coba lihat di error code-nya. Error code ya, sebentar, Pak. Nah, itu harus di dalam folder .kaggle. Ketemu nggak folder .kaggle? Di atas mungkin. Ya, titik kaggle. Nah, folder .kaggle itu folder hidden. Oke. Jadi ada Jadi caranya sendiri ya, Pak? gimana ya caranya ya? Kalau Itu Mac Pak, itu ya, Iya, Pak. nyari itu. Ya itu Mas Angga shift mungkin tahu. titik. Klik comment shift titik itu ngelihat Oh, yaudah bentar ya, Pak.
Buka foldernya dulu. Folder Coba gimana? buka foldernya tadi. Folder yang tadi. Yang darojat itu. Ini. Udah, Pak. Nah, Terus terus comment kamu shift titik. ya comment shift titik itu nanti Comment view shifted. hidden folder. Nah, itu ada Kaggle, titik Kaggle. Oh iya. Oke, Pak. Nah, itu Nah, file oke. yang Kaggle.json tadi dipindah ke dalamnya situ. Ya, karena saya, mohon maaf, saya nggak pernah pakai Mac. Jadi, yang tahu Anda. Oh iya deh, Pak. Saya stop share dulu ya, Pak. Oke. Makasih, Ada Pak. lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini suara hujan banter banget ya di saya. Ganggu nggak kira-kira suara hujannya? Nggak kedengeran ya, Pak? Nggak dengar kok, Pak. Nggak dengar? Iya. Yang nggak dengar suara saya apa suara hujannya? Maksudnya suara hujannya nggak kedengeran? Oh, kayak kalau saya nggak bisa dengar suara saya sendiri di sini. Mungkin ke filter ya noise-nya. Untung lah. Oke, karena tadi Kaggle sudah selesai, kalian bisa salah satu alternatif untuk mencari dataset dengan mudah tanpa scrolling di Kaggle, kalian bisa pakai API. Nah, sekarang kita lanjut ke web scraping. Ya, tadi kan kita sudah termasuk web scraping ya, yaitu Python request ya. Jadi istilahnya kenapa kok dinamain scraping itu adalah kita mengambil scrap itu lah istilahnya kayak ngerok ya. Bahasa Indonesianya script itu ngerok ya. Saya sebenarnya bahasa Inggris itu nggak pinter-pinter banget ya, karena saya ngartikannya selalu ke bahasa Jawa. Ya. Nggak tahu bahasa Indonesia script itu apa. Pokoknya intinya ngerok gitu. Jadi istilahnya kita menyuruh sebuah program untuk ngerok internet, ya. untuk ngorek internet. Diambil, misalnya diambil. Jadi kita script. Nah, scraping itu hasilnya ya raw. Selalu hampir pasti HTML. Jadi kita nggak bisa lihat insight secara mudah karena bentuknya adalah HTML. Tapi ada beberapa website yang punya code restriction. Kalau misalkan kalian berpengalaman dalam deploying di website, misalkan mungkin membuat blog atau lain-lainnya, itu pasti menemukan sebuah file yang namanya robots.txt ya. Yang mana itu biasanya ada aturan-aturan. Misalkan bot itu nggak boleh ngakses apa, dan lain-lain. Jadi itu adalah aturan yang harus dipatuhi robot-robot yang ada di internet yang menunjukkan ada larangan untuk scraping. Nah, setelahnya scraping itu adalah istilahnya namanya crawling, yang mana crawling ini nanti ada sendiri ya. Itu sebenarnya scraping juga, tapi dia bisa mengikuti link-link. Jadi dia bisa scraping lebih dari satu halaman. Nah, kita tadi sebenarnya sudah melakukan scraping secara simple. Kita pakai Python request, yang mana sebenarnya kita mengambil data teks dari sebuah website, yang mana itu adalah esensi dari scraping. Jadi kalau misalkan kalian dengar kata-kata ada, oh saya ambil datanya pakai scraping, yaitu berarti dia menggunakan bot ya untuk mengambil data dari internet dan dia parsing untuk menjadi data yang bisa diolah gitu. Nah, tadi kan kita pakai Python request ya. Terus HTML dari sebuah website itu kita bisa dapatkan. Nah, gimana caranya kita bisa memproses lebih lanjut? Kita harus melakukan parsing. Yang mana ada sebuah library yang sangat terkenal yang namanya Beautiful Soup, yaitu parsing library untuk HTML dan XML. Kalau mau install silakan diinstal pip spasi install spasi Beautiful Soup 4. Ya, silakan diinstal dulu. Nah, kekuatannya HTML parsing ini dia tidak hanya bisa mengambil data teks ya, dia juga bisa mengambil gambar. Tapi kalau mau ngambil gambar ada terusannya, karena kita kan harus mendownload gambarnya. Karena gambar nggak bisa dikirimkan lewat HTTP ya, nggak bisa lewat
Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau misalkan mau nyari gambar, misalkan kalian fokus ke computer vision nih, kalian mau cari gambar macam-macam onde-onde di seluruh Indonesia misalkan, supaya machine learning kalian tuh bisa mendeteksi onde-onde, misalkan gitu. Kalian tinggal cari Google onde-onde, gambar onde-onde gitu ya. Terus kalian download gambar onde-ondenya. Nah, proses tersebut ya, itu sebenarnya bisa dibagi. Pertama, kalian mau request gambar onde-onde dulu ke Google, terus Google ngasih responnya berupa link kan, link gambarnya, .jpg. Nah, ketika kalian bisa parsing HTML yang Google kasihkan itu menjadi list-list gambar dalam URL JPG, kalian bisa kasihkan ke library lain untuk mendownload gambar tersebut. Karena kalau pakai Beautiful Soup itu dia hanya bisa parsing gambarnya ya, terus hanya bisa parsing teksnya ya. Kalau pakai request tuh dia karena pakai HTTP ya, sesuai namanya ya, Hypertext Transfer Protocol, dia nggak bisa kirim gambar, itu pakai jalur lain, dan itu harus menggunakan akhirnya request yang lain, jadi nggak bisa pakai HTTP request. Oke, sudah install Beautiful Soup 4. Ada kendala mungkin dalam menginstal Beautiful Soup? Beautiful Soup ini nanti juga bisa dikombinasikan dengan lain-lain ya. Scraping tadi juga sebenarnya kan bisa kan. Kalau misalkan kalian mau bikin scraping banyak halaman sekaligus ya tinggal dimasukin loop gitu kan. Terus mau diparsing ya tinggal dimasukin Beautiful Soup dan lain-lain. Terus nanti ada cara lagi gimana caranya kalian bisa membuat scraping kalian itu ngikutin URL yang ada gitu. Jadi kalian cuma masukkan URL awal dari sebuah website, dia akan menelusuri terus sampai habis, ada caranya. Rata-rata juga semuanya diparsing pakai Beautiful Soup karena dia cukup robust ya, cukup powerful untuk mencari isi dari HTML text untuk parsing. Ada kendala lagi yang menginstal Beautiful Soup, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi kan kalian pakai ini ya, dapat hasil ini ya, dapat apa ini sebenarnya? Apa ini? Raw datanya. Nah, kalau kalian mau pakai Beautiful Soup, kita tinggal from BS4 import Beautiful Soup. Terus nanti dalam subnya ini tadi buat mungkin juga bikin variabel baru, kita tinggal panggil fungsinya, terus objeknya apa dan koma kita mau parsing apa. Karena ini HTML, jadi kita pakai HTML parser. Kita coba ya. Tadi kita import dulu. Terus kita kan sudah punya teksnya ya, ini ya, resp.text. Jadi kita tinggal parsing dulu. Ini ya. Coba sekarang kita lihat parse-nya isinya apa. Nah, pertama yang kita lihat parse-nya lebih gampang dibaca ya, yang pertama. Kita lebih mudah membaca isi dari hal ini ya. Jadi kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Ya. Meskipun ya sampai sini karena ini masuk script data JavaScript, jadi dia bingung lagi. Tapi paling tidak di bawah-bawahnya sudah oke. Ya, bisa ada tempat-tempatnya. Kita misalkan mau coba yang lain.
Sama ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Terus di Beautiful Soup dia itu punya metode. Nah, metodenya ini apa? Metodenya ini untuk mencari tag-tag yang kalau kalian mau. Jadi ada metode yang namanya find sama find all. Nah, ketika kalian itu mengambil yang find all ya, karena dia strukturnya HTML itu misalkan kalau link itu kan a.href ya, a spasi href ya. Jadi kalian bisa lihat dalam tag A itu isinya hrefnya apa saja. Misalkan kalian mau mencari link. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi untuk mencari link href ya, kalian bisa menggunakan ini. Jadi for i in sub find all a ya, kalau kita pakai sub.find all a, dia akan keluar apa? Dua list. Dua list isinya tag-tag a. Coba kita coba. Pakainya mana tadi? Agak sulit ya ngajar online kalau kayak gini. Tadi Unerasi ID terus mana tadi Beautiful Soup hilang. Nah, di sini kita kalau misalkan mencari tag yang awalnya adalah A ya, tag A khususnya, itu kita bisa lihat list bahwa ada banyak link-link yang di sini. Misalkan ada link ini, ya. Terus menu home itu kemana, menu main menu kemana, dan lain-lain. Kita juga bisa, misalkan kalian ada yang sudah pernah lihat website Uner yang mau rilis belum? Kalau penasaran ya, saya ngecek ya. Tapi jangan dirusak ya, nanti saya kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, ini bisa lihat juga yang ada di A. Kan A, isinya A ini apa? Adalah link-link seperti ini ya. Terus kita misalkan mau ambil I yang pertama misalkan ya. Yang pertama. Benar enggak ya? Ya. Jadi misalkan kita mau lihat link yang pertama kali kita ambil tadi, terus kita ambil hrefnya saja. Bisa jadi seperti ini. Jadi salah satu untuk mencari link-link yang ada di sebuah site ya, itu seperti ini. Misalkan kita nggak mau yang site nih, ada yang bisa ini enggak? Kira-kira tag apa ya yang isinya itu judul? Yang tahu? H1, Pak. Oke, boleh H1. Kita lihat H1 isinya apa? Ternyata nggak ada H1 di sini. Bentar, saya ganti website aja.
Maksudnya detik itu apa ya? Detik. Nah, ini Mas Alfian tadi bilang bahwa kalau misalkan salah satunya mencari judul, kita bisa pakai H1. H1 keluar bahwa isinya adalah ini berita terbaru dan terpercaya hari ini. Ternyata Detikcom salah ya, typo ya. Terpercaya. Fatal nih. Detikcom. Kebanyakan di clickbait. Benar sebenarnya, saya enggak. Enggak, saya share lagi. Nah, tadi kan kalau pakai find itu kita bisa lihat salah satu saja, cuma satu ya. Terus kalau pakai find all kita bisa dapat list yang mana itu isi dari semuanya yang punya tag tertentu. Terus kalau mau pakai get, kita bisa lihat yang masih di dalam tag tersebut atributnya apa. Ya, salah satunya kan href. Kemarin teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau HTML itu, bentar, kalau HTML itu kan punya seperti ini ya. Jadi dia punya atribut sebelum dia ditutup tag lebih dari ini ya. Apa sih nyebutnya kayak gini nih? Right arrow apa gitu. Kurung siku kanan atau menutup ya. Misalkan kalian mau pakai salah satu file, misalkan meta content dan lain-lain. Karena A itu biasanya untuk link ya, untuk href, jadi kita pakai href untuk mengambil isinya. Misalkan kita mau ngambil teksnya, gimana? Kita bisa pakai teks. Jadi kayak i, karena i-nya cuma satu ya, tapi karena dia tetap list ya, bisa dilihat ini, dia tandanya adalah list. Jadi kita bisa harus pakai seperti ini. Nol, karena kita mau ambil isi dari tag-nya ini saja, misalkan kita bisa pakai get text. Nah, gimana kalau misalkan kita mau tahu semua judul, karena tadi Mas Arfian bilang kalau nyari judul itu bisa pakai H1. Terus karena H1 itu artinya heading 1 ya, kemungkinan besar karena kita ya judul-judul lain kemungkinan besar ditulis dalam heading 2 atau heading 3. Kita bisa juga pakai logika itu. Kita bisa lihat kira-kira H2 ada isinya enggak? Oh, ternyata H2 ada isinya. Oh, ada berita-berita di H2. Kita bisa juga di situ dan kita tampilkan pakai for. Ya, jadi misalkan for ini ya. Terus kita tinggal tampilkan bahwa A, kita print ya, print a.getText. Atau kita juga bisa simpan ke list baru, misalkan kita mau buat list. Nah, kita jadi bisa dapat bahwa ini loh judul-judul yang dalam H2. Meskipun memang tidak perfect ya, karena kebanyakan memang setiap situs itu punya struktur yang beda-beda. Jadi kemungkinan di situs berita lain dia nggak pakai H2. Terus ini malah kecampur juga sama newsfeed, video terpopuler, Partai Nasdem, gitu ya, perkembangan virus corona dan lain-lain. Bisa juga kita mau coba lagi, nggak apa-apa. Kita tinggal ganti-ganti, kita tinggal tes. Oh, ternyata kalau H3 seperti ini, isinya lebih banyak lagi. Meskipun ya relatif lebih bersih ya, lebih banyak judulnya. Nah, terus misalkan kalian mau nyari gambar kayak yang saya bilang tadi, kalian tinggal pakai IMG.
IMG itu biasanya SRC ya. Kalau mau tag gambar itu ngasihnya adalah IMG spasi SRC sama dengan link gambarnya. Nah, misalkan kalian mau nyari gambar yang ada di detik ya. Nah, kalian bisa dapat gambar-gambar yang ada di detik. Bisa dilihat salah satunya misalkan ini. Ambil sampel paracetamol. Kira-kira keluar gambarnya apa enggak? Oh, ternyata bisa keluar gambarnya. Jadi kalau misalkan kalian lebih suka ke computer vision juga bisa nyari gambar lewat website. Tinggal main-main aja kita kita apa namanya apa itu namanya struktur websitenya seperti apa. Jadi kita harus paham dulu struktur websitenya, baru kita bisa menentukan apa yang mau kita upload. Gimana caranya kita mau memahami struktur website? Kita juga bisa lihat setelah dia di parse. Ya, misalkan ini kita lihat di sini dia selain pakai H3 ya, dia juga pakai div misalkan. Tapi meskipun div ini lebih kotor ya daripada itu ya. Tapi kita paling tidak bisa juga lihat dari sini. Misalkan kalian tahu ternyata di A ini juga ada yang namanya DTR TTL. Dari namanya itu terlihat bahwa ini adalah title. Kita bisa leverage ke situ juga. Jadi kita pakai A sini, terus get-nya kita pakai tag ini DTR TTL. Nah, ternyata lebih banyak hasilnya ya. Meskipun banyak yang double-double. Oke, silakan dieksplor pakai Beautiful Soup. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Saya ingin bertanya tadi, Hah? saya kan nyoba pakai webnya berita, bukan detik tapi kata data, Pak ya. Ya, Itu kok nggak muncul apa-apa, Pak ya? oke kita lihat dulu ya kata data. Bentar. Jadi memang ada kelemahannya. Ini mungkin Mas Faras menemukan kelemahan dari web scraping. Apa URL-nya, Mas? Dot, .co.id. eh, nah, ini bisa dilihat bahwa kata data itu ya seperti ini awalnya ya. Ini script JavaScript-nya. Oh ya, tadi mau nyari apa Mas Faras di kata data? Waktu saya eh, dari awal yang parse itu Pak sudah nggak muncul, cuman di saya kok cuman muncul kayak HTML body, terus langsung nutup lagi HTML body Oh gitu. gitu. Saya pakai Boleh, PyCharm sih Pak. ya boleh share screen mungkin? Sebentar. Ya, mungkin ada yang beda.
Munculnya hanya ini, Pak. Eh, kok muncul? Oh sudah teks ya, response teks. Atau mungkin nggak kebaca ya di ini di PyCharm ya. Sudah nyoba di notebook belum? Atau di komen prompt? Belum sih, Pak. Di Coba sini. dulu sih di situ. Kadang-kadang konsol nggak mau baca hasilnya. Oh, ya. Sebentar. Kalau yang lain tadi bisa, Mas Faras? Saya Website lain pakai FTMM bisa, Pak. bisa keluar? Bisa. Oh, lah mana? Mungkin gini ya, kemungkinan besar ya, karena kata data ini heavy di JavaScript. Jadi kebanyakan memang kelemahan dari parsing ini itu ada orang yang udah pakai JavaScript. Jadi kontennya itu nggak ditempel di HTML-nya. Dia disimpan supaya memang salah satu cara menghindari scraping adalah ketika konten di website kita itu atau website kita itu kita tulis pakai JavaScript sehingga dia harus request konten dulu baru ditampilkan di klien. Makanya kemungkinan nggak muncul karena apa? Karena dia nggak bisa request konten dulu, dia nggak bisa execute JavaScript. Dia cuma bisa ngirim HTTP GET, yang didapatkan ya cuma GET-nya tadi. Sedangkan kalau JavaScript kan kita GET, kalau pakai browser ya kita GET, terus JavaScript-nya masuk ke browser kita, sama browser kita di-execute, dia request data ke server dan lain-lain, baru muncul. Nah, jadi web scraping ini memang cara yang cukup klasik ya. Makanya banyak sekarang itu kalau ada website yang nggak mau di scraping, dia pakai JavaScript karena kontennya bisa berubah-ubah dan nggak lekat di page-nya. Jadi kemungkinan besar dia nggak bisa di scraping karena dia adalah JavaScript. Tapi kita coba aja dulu. BSK data tadi ya, kita pakai find all gitu ya. Kita mau nyari judul misalkan ya. Loh, tapi masih keluar kok. Mungkin ada kesalahan di tempatnya Mas Faras. Ini masih muncul. Ya, ini bisa kalian change juga ya fungsi-fungsinya. Jadi langsung. Oh enggak sih? Biasanya bisa di change kayak gini. Muncul kok. Ya mungkin di tempatnya Mas Faras bisa dicoba request lagi. Ya, banyak ya judulnya. Kita bisa juga lihat di sini. Ada yang mau tanyakan mungkin untuk Python request khususnya menggunakan Beautiful Soup bisa sekalian dicoba-coba juga. Nah ini juga bisa pakai misalkan situsnya BMKG, mau nyari isinya ya bisa pakai ini. Ya, jangan lupa tag-nya dipelajari yang mana, bisa muncul apa gitu ya. Dan get text-nya ini jangan lupa juga nggak hanya bisa di print ya, bisa juga disimpan. Simpan di list atau disimpan di dictionary, yang mana nanti bisa diolah lagi. Jadi bisa langsung diolah, bisa disimpan, dan bisa diintegrasikan ke pipeline. Saya mau tanyakan dulu, belum lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke crawling.
Nah, crawling itu sama kayak scraping sebenarnya, tapi dia improvement, dia perkembangan dari scraping karena dia bisa menelusuri, dia bisa merayap ya crawling itu. Namanya botnya adalah spider karena apa? Karena dia bisa merayap ke link-link yang ada di situ. Jadi konsep utama dari crawling itu biasanya dia dari sebuah website itu nyari link-linknya dulu. Terus dia ambil dulu ya semua isi websitenya, diambil, dia parsing. Terus link-linknya itu dia execute lagi, di-loopkan untuk menjadi start URL atau scraping ke berikutnya. Jadi sebenarnya crawling itu seperti scraper tapi ditambahi loop sama if ya. Jika itu adalah link maka dia execute lagi. Jika linknya tidak ada maka berhenti. Intinya sama itu. Cuman ada sebuah framework atau bukan framework apa ini? Micro framework lah istilahnya ya. Namanya Scrapy. Yang mana kita tinggal mengikuti kelasnya Scrapy, dia udah bisa otomatis crawling menelusuri gambar. Menelusuri sebuah website. Kalau mau pakai Scrapy ya, Scrapy itu sebenarnya cukup sulit ya untuk belajarnya, cukup tinggi ininya, learning curve-nya. Cuman kalau sudah biasa sebenarnya gampang ya. Jadi pertama kalian harus install Scrapy dulu. Ketika selesai install Scrapy, kalian tinggal tulis di command line ya, Scrapy start project untuk bikin projectnya, untuk foldernya, lalu isinya itu sudah ada template-nya. Kalau kalian mau generate template, kita tinggal tulis ya, Scrapy spasi gen spider, terus ini ya, misalkan example itu contohnya, ini dari tutorialnya Scrapy sendiri. Jadi Scrapy gen spider, main T, terus misalkan basic ya, basic, terus apa namanya apa ya, nama apa itu spidernya apa, terus domainnya yang mau di crawl apa. Dia langsung jadi template-nya, atau kalau bahasa pemrogramannya itu namanya biasanya boilerplate. Kalau coding-coding itu. Jadi ada beberapa framework yang menggunakan boilerplate ya, supaya lebih mudah orang itu untuk mulai coding. Nah, kalau kalian sudah punya ini tadi, boilerplate-nya tadi, kalian tinggal menggunakannya tinggal Scrapy, spasi crawl, spasi spider name-nya tadi. Ya, spasi, misalkan ini example-nya. Terus output-nya bisa kalian pilih. Misalkan kalian pakai JSON bisa, terus jangan lupa pakai min T, spasi JSON, min O, nama filenya, output-nya. Tapi sebuah spider itu perlu konfigurasi. Jadi dia nggak hanya, meskipun kalian dari template ini bisa langsung benar-benar bisa langsung jalan ya, tapi kan dia nggak tahu. Dia bisa crawling doang. Dia nggak tahu caranya parsingnya. Gitu. Jadi kita harus tetap nambahin kode-kode di dalam. Nah, jadi karena Scrapy ini pakai XPath ya sama CSS, tapi kan tadi kan Beautiful Soup kan pakai HTML. Kalau Scrapy itu pakai CSS. Jadi kita nyari dari atribut CSS-nya. Makanya saya bilang lebih rumit karena selektor CSS itu agak sulit dipelajari. Salah satu contohnya ini, misalkan text.css A terus teksnya itu untuk mengambil teksnya Z. Jadi agak sulit dipelajari. Mungkin kalau kalian sudah biasa melihat struktur ini, itu bisa lebih gampang lagi. Nah, ini apa bedanya Scrapy dengan Beautiful Soup tadi? Kalau Beautiful Soup tadi kan sebenarnya gabungan dari request dan juga Beautiful Soup ya untuk scraping. Tapi kalau Scrapy dia udah jadi satu paket nih. Dia sudah tinggal import Scrapy ya, ini udah boilerplate-nya seperti ini ya. Terus sudah ada data-datanya di sini. Jadi allowed domain-nya apa, terus start-nya dari mana, terus bawahnya langsung ada parsing-nya seperti apa. Jadi setiap ada, misalkan untuk ngambil link, setiap ada teks ya, setiap teks atau objek di dalam response.css dengan tag A, ya, response.css kan CSS mana yang punya selektor A. Selektor kan biasanya sama juga ya dengan HTML, meskipun ada beberapa yang berbeda. Tapi CSS selektor biasanya lebih spesifik, lebih ke stylingnya.
Bisa juga pakai XML, tapi kadang-kadang XML malah lebih sulit lagi. Nah, bawahnya kita pakai yield, isinya adalah dalam bentuk dictionary, title, isinya dari teksnya apa, terus kalau linknya kita bisa lihat dari atribut harifnya apa. Jadi kita bisa lihat linknya itu mengarah kemana, dan juga nama linknya apa, dan juga linknya itu mengarah kemana. Dan bentuknya sudah menjadi dictionary. Yang mana kalau misalkan yieldnya ini kita sudah definisikan seperti ini, maka output JSON ini juga bisa rapi. Ya, jadi sudah bisa siap untuk digunakan di hal lain karena sudah ada key-nya dan ada value-nya. Istilahnya ada header-nya dan juga ada isi dari kolomnya. Nah, tapi kan tadi kan cuma script 1 page ya, maka kita harus tambah. Ya, tambah next page selector di dalam parse-nya, karena kan dia parse cuma sampai sini, terus ditambahin di bawahnya. Nah, next page selector ini berbeda di tiap website. Jadi nggak semua website itu punya next page selector. Kita harus nyari sendiri. Mana sih link-link yang kira-kira dia itu mana sih website-website yang kira-kira dia itu menyimpan link atau URL ke halaman lain. Itu kan. Jadi kita bisa nyoba, misalkan ini salah satunya ya di HTML ACID ya. Kita harus nyari sendiri. Ya. Jadi misalkan ya .page number current terus atribut href. Jadi ini untuk select page number current itu kita untuk select tempat ya di mana ada klik-klikan halaman. Terus A.2.2 ATR href kita nyari linknya. Jadi selektornya udah ada bentuk link. Terus next page seperti ini, response CSS seperti ini, dan extract first karena ada link yang pertama. Jika next page ini ada isinya, maka kita scrape request lagi ke satunya. Lalu kita tambahin response URL join next page-nya supaya jadi satu, dan kita callback ke self parser. Callback itu maksudnya balik lagi ke atas. Gimana caranya kita tahu next page selector? Itu salah satunya dengan inspect element. Misalkan kita pakai detik. Ya, kalau mau cari halaman-halamannya itu sebenarnya kita tinggal pakai Ctrl Shift I ya. Kalau pakai ini, kalau pakai Chrome. Ya, kalau pakai Chrome kita pakai Ctrl Shift I ini, terus kita pakai inspect element ini. Oke, ini. Terus misalkan kita mau yang mana? Mau nyari selektor yang mana? Untuk mengarah ke berikutnya misalkan. Salah satunya coba mungkin dari yang berita ya. Biasanya berita itu ada banyak sih. Bentar. Nah, berita ini kan biasanya ada halaman kedua ya. Sini. Kita bisa lihat halaman kedua ini nama selektornya apa. Bantu. Nah, ini bisa dilihat ada page number sekarang nih. Terus page number berikutnya ada halaman 2 di sini. A class page number. Di sini. Ini kan kalian bisa lihat ini ya, ada span titik page dash numbers titik current. Itu dia nama selektor untuk CSS. Terus berikutnya ketika kita mau lihat
A-nya di dalam span tersebut ya. Isinya adalah A page numbers tadi, terus ada href-nya. Kelasnya kan page numbers. Terus ada href-nya. Jadi kalau disambungkan dengan yang di PPT saya tadi, nah, PPT saya tadi ini kita bisa lihat bahwa ada page number current terus plus A ATR. Jadi di dalam page number current itu mana yang kita bisa jadikan apa namanya? Kita bisa ambil ininya, linknya. Jadi kita harus kalau misalkan mau scraping atau crawling website baru, kita harus lihat dulu struktur websitenya itu kayak gimana. Baru kita bisa mencari, karena beda-beda kan pasti ya. Ya website itu ada yang ngasih kelasnya, istilahnya kayak kalian lihat codingan teman kalian, ada yang nulis nama variabel itu beda-beda, ada yang nulisnya itu nggak, istilahnya nggak standar, nggak ada standarnya. Makanya kita harus lihat satu-satu di sini. Baru kita bisa menemukan jika untuk selector next page. Nah, sebelum kita deploy, kalau kita mau deploy scrapernya, kita juga nyoba dulu pakai Scrapy Shell. Di Scrapy Shell ini bisa pakai langsung tulis ya Scrapy spasi shell, terus isinya yang kita shellkan apa. Jadi kita bisa lihat di sini, kita coba ya response CSS ini ada isinya apa enggak. Kalau enggak ada ya kita coba ganti apa isinya ininya apa CSS selektornya. Misalkan oh ternyata salah selektornya, kita coba yang lain, ya udah kita ganti plusnya bener apa enggak, terus selektornya itu page numbers apa enggak, kita ganti. Jadi intinya bisa coba-coba dulu sebelum kita jalankan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk Scrapy Shell dan lain-lain? Karena materinya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal setelah ini ada beberapa materi teknikalnya sudah selesai, ada beberapa pesan-pesan apa istilahnya? Materi tambahan lah istilahnya. Terus kita akan activity. Yang mau download PPT-nya bisa di-download di Hebat. Terus kalau mau baca lebih lanjut ya tentang tutorial-tutorial dan dokumentasinya sudah sangat banyak di internet. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Scraping dan crawling itu ada etikanya. Jadi scraping sama crawling itu bisa jadi ilegal ya, di beberapa tempat. Meskipun website tersebut masih secara teknis itu masih membolehkan scraping dan crawling, tapi bisa jadi ilegal. Jadi biasanya ngecek dulu robots.txt-nya untuk penggunaannya. Dan memang scraping sama crawling itu sebenarnya gray area sih. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Cuman scraping dan crawling itu memang cara paling mudah ya untuk mendapatkan data. Nah, beberapa itu website itu menggunakan JavaScript yang mana dia tidak bisa di-scrape karena dia yang saya bilang tadi ya, dia itu download dulu ke browser, lalu browsernya nge-fetch data. Terus jangan sering-sering scraping atau crawling. Misalkan sering-sering itu dalam artian kalian punya banyak bot, terus dalam 1 detik itu scrapingnya jalan. Jangan ya, karena bisa dianggap bot kalian nanti bisa diblok dan dianggap sebagai percobaan untuk DDoS. Terus jangan mengisikan nama pribadi maupun mengambil nama yang ada di internet ya. Karena biasanya ada unsur privasi di situ. Cara lain ya yang nggak akan saya jabarkan kan terlalu banyak ya. Itu adalah Selenium. Jadi Selenium itu adalah emulation sebenarnya atau istilahnya browser bujuk-bujukan gitu.
Jadi dia itu browser tapi kita nggak bisa lihat browsernya, dan dia sebuah instance yang ada di Python. Jadi Selenium itu bisa mengemulasi browser dan kita suruh untuk menavigasi website. Jadi istilahnya web automation untuk testing sih sebenarnya. Jadi misalkan mau ngetes website yang mau diluncurkan gitu ya, ngetes apakah ini bisa diklik atau tidak, apakah punya behavior yang aneh gitu. Itu pakai Selenium untuk ngetes websitenya ini sudah jalan sesuai semestinya apa tidak. Tapi ada yang menggunakan Selenium ini untuk scraping karena dia bisa langsung download gambar misalkan atau download video tanpa harus pakai cara yang rumit ya. Meskipun ada banyak approach sebenarnya untuk mining gambar misalkan. Ya kalau mau coba silakan, banyak tutorialnya menggunakan Selenium untuk scraping. Mungkin bisa lebih nyantol untuk kalian ya daripada pakai yang tadi. Tapi ada juga yang mungkin lebih nyaman menggunakan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada Beautiful Soup dan scraping. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke activity untuk hari ini? Ya anggap aja activity-nya itu praktikumnya ya, praktikumnya. Jadi nanti ada yang dikumpulkan di akhir kelas, kan kelasnya sampai jam berapa? 4:30 ya. Ya ada 2 jam praktikum. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal web scraping-nya itu webnya, misal kan Instagram bisa dibuka lewat web ya, Pak. Nah, itu misal mau scraping komennya orang, kan itu bisa berubah-ubah gitu, Pak, ya, di setiap waktu ya. Nah, itu berarti harus di update terus gitu, Pak, ya, saat nge-scraping gitu. Ya tergantung Mas. Jadi Instagram itu meskipun bisa dibuka dari web, tapi kita harus lihat dulu apakah itu dia disajikan dalam HTML atau JavaScript tadi. Karena web app sih kemungkinan sih JavaScript sih. Jadi kita nggak bisa langsung serta-merta scraping komen seperti itu. Nah, kalau misalkan mau apa namanya tadi mengambil komen terbaru ya, atau update setiap saat, scraping itu kita bisa otomasikan. Jadi memang scraping itu kan ya, kita istilahnya ngambil snapshot dari sebuah website. Nah, salah satu proyek yang saya kerjakan itu misalkan ngambil berita ya, judul berita di dalam satu website, anggap aja. Kan berita itu kan pasti ada yang baru ya setiap saat ya. Bisa kita anggap safe bahwa sehari itu pasti beritanya halaman utamanya pasti berubah. Makanya kita pakai cara lain, bisa kita scheduling, bisa kita otomasi dan lain-lain. Jadi scraping itu memang kalau mau pakai data yang benar-benar akurat, bukan akurat, benar-benar aktual ya, yang terbaru, kita harus lakukan setiap saat. Tapi ada kala di mana kita nggak bisa melakukan itu, maka kita harus otomasi. Itu misalnya. Kalau kalian scraping misalkan nggak mau ngidupin komputer laptop 24 jam ya sudah sewa aja VPS kan. Dari VPS-nya kita tinggal bikin coding scraping tadi, terus kita masukin cron ya kan. Dari cronnya di scheduling misalkan tiap jam 1 malam itu scraping gitu. Tapi ya udah jalan sendiri, kita nggak usah repot-repot untuk lihat. Cron itu apa ya? Cron itu scheduling istilahnya kalau dalam Linux ya. Jadi kita masukkan penjadwalan gitu karena komputer di server itu nggak akan mati ya selama 24 jam dan 7 hari. Jadi kita taruh aja di cron. Nanti komputernya kalau udah membaca ini jam berapa, dia akan execute yang kita mau seperti itu. Jadi ada caranya sih memang kalau mau data yang aktual gitu misalnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada ini sih concern lagi sih. Misalkan gini ya, gimana kalau kita pengen setiap ada komen baru
itu otomatis scraping-nya jalan. Nah, itu sulit. Karena kita harus tahu triggernya apa. Gimana cara kita mendeteksi bahwa ada komen baru atau tidak. Nah, itu makanya banyak approach sebenarnya. Ada batch processing, ada real time processing, dan lain-lainnya. Itu ada tantangannya sendiri-sendiri dan ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kelas activity ya. Batas waktunya nanti 4:30. Kelas activity-nya ya nyoba aja. Silakan bikin sendiri. Kalian mau ngambil data apa gitu. Terus sajikan ya istilahnya screenshot aja codingnya seperti apa dalam laporan ya. Screenshot codingnya seperti apa. Terus data yang kalian dapat dari situ apa. Apa yang mau kalian ambil. Misalkan kamu mau ngambil kupet gitu ya. Mau ngambil resep soto ayam dari seluruh Indonesia misalkan. Ada soto Kudus, soto Lamongan, soto Betawi, dan kawan-kawannya misalkan. Ya sudah, kalian scraping pakai metode terserah. Kalian mau pakai scraping boleh, mau pakai request tadi boleh, dan lain-lain juga boleh. Yang nggak boleh pakai Kaggle ya. Yang nggak boleh pakai Kaggle. Jadi scraping atau crawling pakai data yang tadi. Terus kalian screenshot langkah-langkahnya, misalnya kayak bikin laporan praktikum biasa, nggak perlu template-templatean. Terus datanya ditunjukkan yang kalian dapat apa saja. Dikumpulkan 4:30, jadi kalian punya 2 jam untuk mengerjakan. Saya akan buatkan submission-nya di sini. Pak, Mau tanyakan? mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu scraping atau crawling kan, Pak? Bukan scraping dan crawling. Ya, atau boleh keduanya ya. Kalau misalkan mau crawling kan harus pakai Scrapy ya. Misalkan kalian cuma mau scraping saja dan data yang kalian ambil itu belum memuaskan ya bagi kalian. Misalkan kalian mau ngambil semua resep yang ada di Cookpad gitu kan. Scrapingnya kalian buat banyak URL gitu aja. Bisa di loop. Atau kalau mau menantang diri sendiri silakan pakai Scrapy. Jadi bisa jadi sangat berguna untuk nantinya. Ya, contoh-contohnya banyak di internet. Bisa kalian adaptasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi yang dikumpulkan itu adalah file PDF laporan dan juga datanya yang kalian dapat ya. Datanya bisa CSV atau Excel atau JSON boleh. Oh ya, due date-nya saya set 16:45 ya, jaga-jaga untuk kalau ada yang punya masalah jaringan. Ada yang mau tanyakan sebelum kelasnya ditutup dan kalian mengerjakan kelas activity? Nanti kalau saat mengerjakan misalkan ada pertanyaan bisa melalui ketua kelas atau tanya temennya atau langsung ya ke saya. Maaf Pak, tadi yang dikumpulkan PDF sama datanya ya Pak? Ya, data yang diambil. Bisa dikompilasi di CSV ataupun hal lainnya. Processingnya ya pakai Pandas bisa, terserah. Oke? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, enaknya kelasnya ditutup atau enggak?
Kayaknya saya kalau lihat Zoom terus nggak bisa lihat yang kalian kerjakan juga sih sama aja. Kalau gitu saya tutup aja ya, tutup aja Pak. Ya hemat kuota. Oke, Iya. kelasnya saya tutup ya. Kalau kalian mau ada pertanyaan ya boleh langsung tanya ke saya. Dalam prakteknya ini kan hitungannya praktikum ya. Terus kalau misalkan nggak mau tanya ke saya ya tanya ke temennya gitu kan. Kalau nggak mau tanya ke temennya ya tanya ke internet. Yang jelas nanti kelas aktivitinya dikumpulkan itu aja untuk praktek crawling hari ini. Oke, terima kasih untuk kuliahnya hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi karena minggu depan saya nggak bisa ngajar. Yang mau ikut kelasnya Bu Ika besok, minggu depan saya share linknya dari Bu Ika kalau saya sudah dapat linknya. Selain itu bisa juga kalau mau belajar mandiri. Modulnya akan udah di-share ya. Nanti pasti kebuka pada jam tersebut. Tapi jangan lupa yang paling penting absennya, karena absennya itu otomatis lewat Pusmi. Jadi ikut Zoom kelasnya dulu 5 menit baru keluar. Oke? Oke, kalau gitu kelas hari ini saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.